Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Keizafa Yusuf Agaci, NIM 242121217, kelas 2B Prodi Hukum Keluarga Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ulasan ilmiah dari ayat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran. Ilmu pengetahuan modern mengungkap bahwa nyamuk adalah makhluk kecil yang kompleks, memiliki sistem biologi yang luar biasa, termasuk kemampuan mendeteksi panas tubuh, enzim koagulasi dalam air liurnya, dan siklus hidup yang menakjubkan. Ini membuktikan bahwa perumpamaan dari Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi mengandung hikmah mendalam yang bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman. Dari ayat ini saya bisa merenungi atau bisa menarik pesan bahwa kita tidak boleh meremehkan sesuatu karena ukurannya yang kecil. Ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi di dalam ukurannya yang kecil terdapat keberkahan atau terkandung pelajaran yang besar sehingga membuat keimanan kita meningkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas tiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burungnya. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini terdapat ulasan ilmiah
yaitu menunjukkan bahwa keimanan dapat diperkuat dengan bukti nyata. Dalam sains, fenomena kehidupan dan kematian masih menjadi kajian mendalam. Proses regenerasi sel, cloning, serta penelitian tentang bagaimana organisme dapat dibangkitkan melalui teknologi biologi menunjukkan bahwa kehidupan memiliki aspek yang sangat kompleks. Namun manusia tetap terbatas dalam memahami hakikat kehidupan sepenuhnya. Dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menghidupkan dan mematikan. Dari ayat ini saya bisa memetik atau mendapatkan renungan bahwa tidak semua hasil itu datang secara tiba-tiba. Banyak yang datang setelah kita melalui ikhtiar dan juga mencari petunjuk-petunjuk dari ayat-ayatnya. Dan juga kita terkadang perlu untuk percaya bahwa Allah selalu mempunyai cara yang terbaik untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari takwil-takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulasan ilmiah dari ayat ini yaitu menegaskan bahwa ada dua jenis ayat dalam Al-Quran. Ayat yang jelas maknanya yaitu muhkamat, dan ayat yang samar yaitu mutasyabihat. Dalam studi tafsir dan ilmu agama, para ulama berusaha memahami makna ayat-ayat mutasyabihat dengan pendekatan ilmiah. Tetapi tetap ada batasan dalam memahami hakikatnya. Dalam ilmu pengetahuan banyak fenomena alam yang masih belum bisa dijelaskan sepenuhnya, menunjukkan bahwa ada hal-hal yang Allah mengetahuinya. Renungan yang dapat saya ambil yaitu saya menyadari bahwa tidak ada hal yang sepenuhnya bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Kesadaran ini seharusnya bisa membuat kita lebih rendah hati dan lebih menyerahkan diri kepada Allah, karena tidak tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita atau yang tidak kita ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.